luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat satu penyembahan nyanyi dan bersorak. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti ada padamu. Mari kita angkat penyembahan dari awal. Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan
seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Bapa, Engkau baik Tuhan. Ku mau berserah bagimu Bapa, angkat pujian bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, sebab namamu baru setiap hari Tuhan. Haleluya, ku naikkan sorak puja untukmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar berkesudahan kasih-Mu Bapa, tak perlu ku ragu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa atas berkat Tuhan yang Kau berikan untuk kami Bapa sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan berkatnya Bapa, kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada malamnya Bapa. Kiranya Kau berkati ibadah ini ya Bapa, berkatilah kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, Kau lindungi kami, Kau yang berkati kami Tuhan Yesus. Kau lindungi ya Bapa, yang kami gunakan untuk mengikuti Zoom ini ya Bapa. Biar Tuhan Yesus kami dapat mengikuti Zoom ini ya Bapa dari awal hingga akhir Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami ya Bapa yang mungkin belum bisa hadir ya Bapa pada malam ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang tutup bungkus mereka Tuhan, dimanapun mereka berada di malam ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, kini kami siap Tuhan Yesus untuk memuji-Mu lebih dalam nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap
siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, kita sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kini saatnya saya akan buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Saya persilakan. Ada yang ingin bersaksi? Baiklah, kalau tidak ingin bersaksi, kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu penyembahan dengan sayapnya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita angkat puja dari awal. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku, Rajaku.
Yesusku, kuasaku. Silakan keberabanya. Ya, kita akan memasuki firman. Terima kasih Filia yang sudah membawakan lagu-lagu pujian penyembahannya. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita satu hati untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau selalu senantiasa menyertai kami semua ya Tuhan. Tuhan, urapilah hamba-hamba-Mu dan para jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah fellowship ini. Tuhan, berikanlah mereka fokus untuk bisa mendengarkan firman dan bisa mempraktekkannya ya Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini ya Tuhan, sehingga apa yang tercapai, apa yang saya ucap, hamba-Mu ini ucap ya Tuhan, semua ini berasal daripada Engkau dan bukan daripada aku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menggenapi kami semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap mendengar firman daripada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, balik lagi aku yang bawa firmannya kedua kali ini. Dapat petuah dari Bapak Gembala Pak Yohan Pak Yohan yang berkata lah, dia bilang aku suruh bawa bahan ya. Awalnya takut salah ngomong, takut salah ada bahasa kritik atau sara ataupun khawatir para jemaat mungkin ada yang merasa tersinggung dari apa yang aku ucap gitu kan. Tapi ya dalam nama Tuhan Yesus kita semua mempunyai hati yang kuat. Ketika kita dikritik berarti kita harus mengubah. Jangan ada perasaan sakit hati ya untuk para jemaat-jemaat. Oke, jadi di sini aku akan mulai. Aku akan bawa bahan di lewat warta, judulnya iklan murahan. Seperti yang kalian tahu, terkadang bagi ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau ibu-ibu nonton TV lah, kalau bapak-bapak lihat di HP mungkin sekedar promo brosur, tulisannya mungkin cicilan murah kalau beli rumah ya. Terkadang itu murahnya di awal, betul, murahnya di awal, mahalnya di akhir, atau enggak mahalnya itu berjangka mungkin 25 tahun, 30 tahun. Jadi benar-benar iklannya itu nggak sesuai dengan apa yang disampaikan seperti itu. Terus bisa jadi kalau rumah, mungkin cicilan rumah tanpa DP ya kayaknya agak mustahil sih ya. Bagaimana kita mau beli rumah tapi tanpa DP? Pasti ada aja sih syarat-syaratnya. Yang terkadang itu adalah promo iklan yang berbentuk membohong untuk kita bisa tertarik, kita bisa terjerat dalam promo tersebut. Oke. Di sini mau minta tolong untuk multimedia disampaikan di firman Matius 8 ayat 20. Multimedia bisa ditampilkan di Matius 8 ayat 20. Oke, di sini itu Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Amin, saudara-saudara. Jadi yang dikatakan dari ayat ini adalah kalau mau mengikuti seorang pemimpin yang kaya dengan hartanya banyak, apalagi orang itu sangat royal ya dalam membagikan kekayaannya tersebut, ini pasti sangat menyenangkan ya saudara-saudara sebagai kita. Tapi coba kita balik ke dalam Alkitab. Di Alkitab tuh berkata keadaan Tuhan Yesus pada zamannya itu dia tidak pernah kekurangan, tapi juga nggak ada penjelasan kalau Yesus itu berpenampilan mewah bagaikan raja gitu, pakai perhiasan emas, nggak ada pernah ada di situ. Jadi ketika orang yang bermaksud ada orang yang mengiring Tuhan, Yesus sudah berkata, memberikan peringatan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksud Tuhan berkata seperti itu? Jadi setiap orang itu ditempatkan pada tempatnya. Jadi serigala ya akan balik ke liangnya, burung mempunyai sarang, tapi manusia nggak punya tempat tinggal di dunia ini. Manusia membuatnya.
Jadi Tuhan mengatakan hal ini tuh nggak enak terlebih dahulu untuk menjadi muridnya ataupun sebagai pengikutnya. Hal yang tidak enak itu adalah kesengsaraan. Wow, benar-benar kayak luar biasa ya. Apa tuh yang menjadi kesengsaraan dan tidak enak untuk mengikuti Tuhan? Ini adalah khotbah yang mungkin banyak orang yang kurang suka gitu sih pasti, karena kita terbiasa, satu di antara kita atau mungkin sebagian besar kita mau hidupnya nyaman, terus tenang, nggak pengen ada masalah pasti kan. Jadi nggak ada yang mau kita bahas kesengsaraan, dikit-dikit kesakitan, kita nggak ada yang mau bahas-bahas seperti itu. Nggak jelas bagaimana ya. Coba aku sebentar ya, aku kecil ini dulu. Oke, tes. Agak Bagaimana? berisik, Hah? agak ada suara anginnya gitu. Oke, sebentar ya, aku Oke, tes tes tes. Bagaimana? Apakah udah mending? Itu ada suara Ada suara apa ya? Masih. angin gitu, kayak ada kipas angin. Oke, apakah masih ada? Masih ada. Masih ada. Kipas angin kali ya. Hujan nggak di sana? Sebentar, coba ininya aku kecilin dulu deh. Ini sebentar ya. Oh ini. Nah, nah tes tes tes. Bagaimana? Masih ada? Lumayan. Bergema. Bergema. Ehonya yang kencang. Apanya? Eho. Eho. Suaranya iya, dengung gitu. Aku nggak ada connect join apa-apa lagi sih. Tunggu sebentar ya. Karena apa ya? Nggak ada kipas, nggak ada apa-apa nih saya. Kepanasan saya di sini. Tunggu ya. Oh ini kali. Nah, tes. Sudah. Bagaimana? Sudah terdengar jelas. Ya, lumayan. Lumayan ya, maaf ya. Ada gangguan teknis. Bagus. Oke, jadi tadi kita sampai di tentang para jemaat kita atau di antara kita pasti nggak ada yang pengen namanya ngebahas kesakitan, kesengsaraan. Pasti maunya hidupnya nyaman dan lurus-lurus aja. Tapi ada saja gitu, maksudnya kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, pengikut orang Kristen, pasti penderitaan itu nggak mungkin nggak lewat di kita gitu. Pasti ada aja. Mungkin lewat kalau anak-anak mungkin dari ujian yang harus dihadapi, dan untuk orang tua mungkin yang ada yang memenuhi kebutuhan ekonominya yang kesulit. Jadi kita itu pasti nggak mau hidup kita itu diganggu. Yesus pun dari awal berkata nggak pernah mengiklankan bahwa kerajaan Allah itu secara murahan. Artinya adalah bukan artinya kita harus ngebahasnya tentang berkat dan berkat dan berkat, tapi udah menjadi hal yang biasa kalau misalnya mengikut Tuhan itu adalah kita harus memikul salib kita sendiri, kita harus menanggung bebannya, kita harus berani. Kalau misalnya sebuah perusahaan komersial mengiklankan, kalau misalnya kayak di perusahaan itu mengiklankan itu produknya itu secara yang nggak sehat, misalnya ya kayak tadi saya bilang, orang developer rumah mengiklankan sebuah rumahnya itu secara murahan tanpa DP-nya 0, padahal waktu kita tanya, kita udah terjerat nih, kita udah nanya, wah nomor kita udah di dia, dan kita bakal dipromosikan terus tentang rumah tersebut, padahal pada saat kita tanya nggak ada yang namanya DP-nya 0, kita tetap harus bayar, mungkin bayarnya booking fee-nya lebih kecil atau apa, tapi ujung-ujungnya pasti kita bayar kan, nggak mungkin namanya DP 0 bisa punya rumah gitu.
Jadi banyak banget. Jadi akhirnya banyak orang yang menjadi kecewa ketika fakta yang sebenarnya udah diketahui. Nah, anehnya banyak orang Kristen juga yang terkadang mengiklankan eh, kekristenan itu dengan cara yang murahan juga. Kayak contoh ya, ayo ke gereja rame-rame supaya kamu diberkati dan usahamu diberkati. Memang betul, kalau misalnya kita ke gereja, usaha kita bakal diberkati, dan usaha kita juga bakal diberkati, dan hidup kita bakal diberkati. Tapi harus ada yang harus diperhatikan juga. Kan selain berkat juga kita harus menanggung kayu salib yang kita bawa gitu. Lebih ditekankannya itu bahwa mengikuti Kristus itu juga siap untuk menderita. Menderita di sini itu hmm, bukan yang menderita sampai bagaimanapun, karena kan ketika kita menderita nih, kita tergeletak di tanah. Tenang aja, kita tuh nggak mungkin sampai tanah. Di bawah tanah, di atas tanah itu sebelum kita tergeletak ada tangannya Tuhan gitu. Jadi baru saja Tuhan berkata seperti itu, eh, ayat berikutnya itu kalau kalian baca lagi di Matius 8 ayat 23 sampai 27 itu singkatnya adalah kapal kapal mereka diterpa badai, tetapi Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Di tengah masalah dan persoalan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sama sekali. Nah, eh, dari renungan dari ayat yang singkat yang saya bawa ini adalah ketika mengiring Kristus itu terutama bukan karena supaya kita diberkati, tetapi supaya jiwa kita tidak binasa. Jadi berserulah, hai semua orang berdosa, selamatkan aku ya Tuhan. Nah, di sini aku mau bagi-bagi lagi nih tentang bagaimana sih kita supaya bisa tetap mm, mau untuk tidak beriklan secara eh, yang nggak baik lah gitu ya. Nah, salah satunya minta tolong timu ini dulu. Jadi pertama itu adalah kita nggak boleh namanya kompromi dalam berbuat dosa, karena karena kompromi dengan dosa itu membuat kita tidak dapat bersaksi. Bersaksi ini artinya apa? Jadi kita itu tidak bisa masa ya kita di depan jemaat kita mau bersaksi, tadi gue habis bohong loh gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi kita menjadi orang yang pendiam, kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya udah, kita hanya ikut fellowship, selesai udah, ikut gereja pulang udah. Jadi hidup kita hampa kosong. Terus kalau misalnya kita juga kompromi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi ketika kita berkompromi dengan dosa, dosa itu kan gelap, Tuhan tuh terang. Ada di Alkitab juga berkata, terang dan gelap tidak bakal bisa menyatu selamanya. Dan itu akan selalu berdampingan. Seperti itu. Jadi ketika kita mau berbuat dosa, ya udah, kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Ketika kita mau dekat sama Tuhan, ya kita jangan berbuat jahat aja. Dan juga kompromi itu dengan dosa itu menghancurkan karakter kita. Jadi awalnya karakter kita mungkin yang tadinya dengan pelayanan dan lain-lain, terus karena lingkungan mungkin seperti yang kurang baik, yang awalnya hari Minggu mungkin ke gereja, tapi karena lingkungannya takut dicap jelek sebagai anak gak gaul, udah ngapain ke gereja, mendingan kita hangout aja, kita minum, terus party-party lah, pesta-pesta. Akhirnya membuat karakter kita hilang, jiwa kita, pelayan kita hilang gitu. Nah, kita harus menjauhkan seperti ini. Karena telah dikatakan di Ulangan 5 ayat 32, minta multimedia tolong dibuka. Ini yang akan menjadi ayat emas kita. Di Ulangan 5 ayat 32. Nah, di Ulangan 5 ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Kita harus melakukan dengan setia ya, udah jelas banget nih. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Di sini tuh jelas-jelas ayatnya udah dijelasin ya. Kita jangan ke kanan atau ke kiri. Karena kalau kita ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan kiri terus, kita yang ada nggak lurus-lurus. Yang ada kita muter-muter aja di situ. Jadi hidup kita itu harus maju terus, harus maju ke depan, jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri itu artinya bukan belok ke kanan belok ke kiri. Dalam artian ke kanan ke kiri itu adalah kita jangan pernah kompromi dengan dosa. Kita harus fokus tujuan kita di dalam ini. Nah, di sini saya mau bagikan 3 tips
bagaimana supaya kita nggak bisa berkompromi lagi dengan Tuhan. Maksudnya berkompromi dengan dosa dan kita selalu mengikuti Tuhan. Salah satu adalah nomor satu itu adalah kita harus berakar di dalam Tuhan. Nah, berakar di dalam Tuhan ini itu eh, salah satunya itu contohnya tuh banyak banget. Jadi kita harus baca firman salah satunya. Karena banyak orang yang jemaat-jemaat di luar sana yang hanya bisa ditanda kutip Kristen KTP. Jadi hanya di KTP-nya aja statusnya dia sebagai pengikut, tapi dia nggak pernah baca Alkitab, dia nggak pernah tahu sejarahnya gimana antara eh, Raja Daud, ya kan, terus banyak lagi ke tokoh-tokoh karakternya. Dia hanya tahu yang ya sekilas-sekilasnya, ya udahlah yang penting agamanya Kristen gitu. Kita nggak boleh. Pertama itu benar-benar kita harus berakar dulu, kita harus kuat dulu di dalam Tuhan. Jadi sehingga ketika ada cobaan kita harus mempunyai hati yang kuat. Enggak, Tuhan adalah satu-satunya jalan keluar. Tuhan adalah satu-satunya penolong hidupku. Kita harus mempunyai itu. Jadi ketika memang ada orang yang menggoda kita, kita punya akar yang kuat. Jadi perumpamaan sebagai pohon yang akarnya nggak kuat diterjang badai, dia pasti bakal jatuh. Tetapi pohon yang mempunyai akar yang besar, akar yang menjulur terus, pohon yang benar-benar selalu berada di tempat situ, yang nggak pernah dicangkul, nggak pernah diangkat sama manusia mungkin, itu dia berakar terus sehingga badai pun kagak bakal menjatuhkan itu pohon. Justru banyak orang berteduh di bawah pohon ketika ada badai. Karena apa? Karena dia kuat. Karena kuat sekali. Dia itu justru sebagai umat Kristen yang benar-benar dilihat orang, ya kan, ada mungkin jemaat yang baru atau orang baru lihat, iman dia kuat ya, kayaknya Tuhannya hebat deh, ya kan. Karena dari situlah orang bisa melihat. Tapi ketika orang melihat, dia sering ke gereja kok, tapi tiap malamnya pulangnya pesta-pesta, mabuk-mabuk seperti itu ya. Jadi orang lebih ragu, berarti ini Kristennya mengajarkan seperti apa gitu, ya kan? Nah, jadi balik lagi, kita harus mempunyai akar yang kuat. Dan selain akar yang kuat, kita harus memberikan contoh yang baik juga. Kita harus mempraktekkan dalam hidup kita supaya kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya, kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus juga. Ini artinya sangat banyak sekali. Ya, jadi kenapa kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kita nggak mau dong. Memang Tuhan pernah berkata, manusia diberikan bebas berkehendak. Tuhan mau lihat hati kita seperti apa. Tapi Tuhan lebih pengen lagi sebenarnya kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Dalam Roh Kudus ini tuh jadi Roh Kudus itu ada di mana-mana. Bisa aja di sebelah saya, di kanan, di kiri, atau di rumah saudara, bapak ibu gitu kan. Tapi Roh Kudus bisa juga Roh Kudus itu ada di dalam hati kita masing-masing. Pernah nggak saudara-saudara atau bapak ibu ini ketika mau melakukan salah, hatinya tergetlak gitu? Maksudnya ada yang mengingatkan kayak, ini salah loh, ini nggak boleh. Tapi terkadang kita sebagai manusia yang nggak pernah berakar dalam yang sampai dalam di dalam Tuhan, terkadang udah diingatkan, ya udah kita malah menjalankan, udahlah cuek lah, yang penting apa yang aku lihat itu yang benar, padahal salah. Justru ketika kita udah berakar, kita mau harus dipimpin Roh Kudus, jadi sehingga Roh Kudus itu bisa berbicara dalam tubuh kita masing-masing. Jadi ketika kita ada melakukan salah, Roh Kudus pasti berkata kayak, nggak boleh seperti ini, kita harus memaafkan, kita harus mempunyai seperti ini. Jadi hidup kita itu lebih teratur lagi, hidup kita menuju jalan kebenaran juga. Ataupun kayak saudara lagi bingung, ya kan, ini kedepannya bagaimana ya? Mungkin di awal-awal pandemi COVID ini aku sempat berpikir, ini mulai COVID, ini nanti bagaimana ya? Aku bagaimana ya kedepannya ya? Aku kayak nggak tahu lagi mau kemana. Mungkin saat ini aku lagi bekerja, tapi waktu awal-awal pandemi COVID itu sebenarnya aku ada kepikiran, sedikit kesaksian, jadi pengen pindah kerja, tapi aku bingung. Benar-benar aku bingung, kayak aku nggak ada tuntunan gitu. Jadi, wah kedepannya ini gimana ya? Perusahaan ini bakal bangkrut gak ya? Karena takut kan, kalau misalnya perusahaan sampai kenapa-napa kan berarti aku terkena PHK gitu. Tapi ketika aku dulu itu sempat baca One Year Bible, jadi 1 tahun penuh membaca buku Alkitab, aku jadi ada pedoman. Jadi aku nggak takut lagi.
kayak tenang aja, Tuhan nggak pernah kok biarin kamu jatuh, karena kekhawatiran kamu itu tidak lebih besar daripada biji sesawi katanya. Wah, menurut aku, ini ayat kok hebat banget ya, bisa sampai menguatkan hati aku, padahal aku tuh termasuk baru juga gitu di Kristen ini, di dalam pengikut, jadi pengikut Tuhan Yesus gitu, jadi aku baru. Tapi dari segelintir kalimat itu benar-benar bisa menguatkan banget, benar-benar aku tuh kagum gitu, bener. Jadi aku tuh jadi nggak takut lagi. Ya udahlah, kalau misalnya perusahaan sampai bangkrut, terus aku nggak kerja lagi, aku yakin Tuhan pasti punya rencana. Asalkan aku mau terus di dalam Tuhan dan juga mau berusaha ya. Karena hikmat tanpa perbuatan ya nggak ada sebenarnya. Perbuatan tanpa hikmat juga merasa dirinya lebih hebat gitu kan. Jadi itu harus berjalan dengan seimbang. Jadi kita bagaimanapun kita harus punya iman dan juga harus ada perbuatan supaya hidup kita lebih imbang gitu. Nah, jadi dari situ aja aku mau hidup aku itu diatur oleh Roh Kudus. Jadi itu bukan pengertian dari diri aku sendiri, tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri aku berkata, kamu itu tenang aja, kamu itu nggak usah khawatir. Jadi hidup ini tuh lebih tenang, lebih mengalir aja gitu. Jadi apa yang ada ya kita jalanin, kalau nggak ada ya kita nggak usah sampai memaksa sampai kita gerem sendiri, yang ujung-ujungnya bakal menjadi diri kita sakit gara-gara kepikiran yang ada aku belum umur tua tapi udah ubanan nanti bahkan gawat gitu kan, jadi lebih tua lagi, lebih nanti bisa dicap jadi bapak gembala juga lagi nanti kan gitu, ngikutin Pak Yohan gitu kan. Karena aku tuh sering banget sharing sama Pak Yohan ini mengenai beberapa ajaran gini, jadi banyak masukan juga. Jadi kan karena di setiap kita kan ada punyai Roh Kudus gitu ya. Jadi kita jangan pernah sungkan kita belajar dari yang lebih tua atau belajar dari yang muda. Bisa jadi aja pada saat kita ngobrol dengan orang tersebut mengeluarkan apa yang dikatakan Roh Kudus gitu. Jadi kita pasti penuh berkat juga karena dari setiap kata-kata orang itu bisa membuat kita pelajaran dan membuat kita berkat. Ya, kita harus balik lagi. Kita harus tahu ini tuh kata dari Roh Kudus yang dipimpin dari Roh Kudus atau memang keinginan daging. Karena daging itu susah dilepas ya. Tapi kita harus percaya roh lebih kuat daripada daging gitu. Daging itu lemah, daging itu nggak ada apa-apanya karena daging itu nggak ada bagiannya di surga. Jadi kita harus tetap menguatkan hati kita, menguatkan roh kita sehingga roh kita pun mau membawa diri kita menjadi lebih aman, lebih selamat lagi. Nah, terus yang ketiga, kita harus, ini yang paling penting banget karena di sini tuh banyak orang yang jatuh dalam kompromi dan mengikuti dosa. Di sini tuh kita harus memilih teman dekat yang baik. Di sini aku ada ayatnya, cuman aku lupa, aku baca tadi di mana karena keskip. Nah, memilih teman yang kalau nggak salah sih di Amsal ya. Jadi dia berkata banyak sahabat lebih banyak daripada teman karib gitu. Jadi kita bisa aja, kita bisa berteman yang lebih banyak sama orang-orang yang banyak gitu. Sekedar kita jalan, hey kenalan, bisa jadi teman bisa. Tapi yang menjadi karib itu nggak bisa. Karena kalau sahabat membawa kita terlena, udah nggak apa-apa, mungkin bukan salah kamu. Tapi kalau karib dia mau mengkritik kita, dia mau membuat kita menjadi lebih baik. Tapi karena kita maunya hidupnya nyaman-nyaman aja, kita ngerasa diri kita paling bener, ya karena mungkin kita nggak pernah berakar dalam Tuhan dan juga kita nggak mau dipimpin dari Roh Kudus, jadi sehingga banyak juga teman yang membawa kita jatuh ke dalam jurang dosa, benar-benar membawa kita ke dalam maut gitu. Ya seperti tadi contohnya yang pada saat waktunya kita ke gereja, kita malah diajak makan-makan enak di hotel lah, mewah kayak gitu kan. Sebenarnya kalau dalam hati aku juga, enak nih, kapan lagi diajak makan-makan di tempat mewah gitu kan. Bisa aja kan sebagai teman ada yang berpikir, udah gerejanya nanti malam aja, kan sama aja toh, mau pagi, siang, malam, Tuhan selalu ada. Ya, itu juga nggak bisa disalahin, tapi kenapa kita punya waktu luang, kita nggak mempergunakannya gitu. Kita punya waktu kosong tuh banyak 24 jam saudara-saudara, ya kan. 24 jam oke lah kita tidur 8 jam, masih ada waktu 16 jam. Banyak dong ya, 16 jam ya kan. Kita kalau bagi yang sekolah dan kerja
itu waktu satu harinya 12 jam lah kita pakai. Dari 16 jam kita potong 12 jam, masih ada 4 jam. 4 jam itu 2 jamnya kita huru-hara ke toilet, maksudnya ke toilet, atau ibu-ibu mungkin ke Indomaret, Alfamart gitu ya, lagi cari promo seru-seruan gitu kan, lama tuh. Nah kan sisa waktu tinggal 2 jam lagi ya kan. Nah oke, tinggal 2 jam lagi. 2 jamnya lagi itu, 1 jamnya itu kita ya mungkin mondar lah, mondar mandir ke WC, atau mungkin makan gitu kan. Nah sisa 1 jam saudara, 1 jam di antara waktu 24 jam kita diberikan waktu yang sama Tuhan, semuanya 24 jam. Nggak ada yang berkata orang kaya saya kasih 36 jam, orang yang miskin udahlah karena dia malas kita kasih dia 2 jam aja. Nggak ada seperti itu. Tuhan selalu membagi rata semuanya. Semuanya kena matahari, semuanya kena hujan semua. Mungkin lokasinya aja yang berbeda. Mungkin di tempat Sukabumi Ami lagi hujan, di kita lagi panas. Nanti ada saatnya kebalikan, kitanya hujan, di sananya panas gitu. Jadi ada waktunya. Nah, kita punya waktu 1 jam yang harusnya kita pergunakan baik-baik. Salah satunya apa? Ikut ibadah fellowship. Mungkin ibadah fellowship kita hanya di hari Senin, Rabu, Kamis. Seminggu 3 kali gitu kan. Jadi waktu yang sangat banyak ya harus kita pergunakan dengan baik gitu. Jangan sampai kita malah jatuh ke dalam dosa. Karena ketika 1 jam itu kita pakai buat yang santai-santai, kita males-malesan, hidup kita jadi nggak ada berkatnya. Hidup kita nggak akan maju. Tadi sempat diinfoin juga di grup ya, dari Papa Yohan ini, dia bilang, mari kita luangkan waktu selagi ada kesempatan untuk membesarkan namanya. Di sini itu Bapak Yohan ini menyampaikan, kita luangkanlah waktu. Kita semua punya kesempatan, saudara-saudara. 1 kali 24 jam, 1 jam doang kita pakai untuk ibadah. Nggak lama kok. Pujian, nyanyi-nyanyian, udah setengah jam. Dengerin firman, khotbah setengah jam. Beres doa, kita main-main, ayat hafalan, mungkin seru-seruan, cerita-cerita, setengah jam. Habis, saudara, waktu-waktunya. Jadi, daripada kita main HP, naik turun, ya kan, nggak tahu sampai kapan naik turunnya nggak jelas, ya kan, untuk membesarkan namanya, ya kan. Selain membesarkan namanya, kita pasti punya berkat. Ingat saudara, dari yang tadi saya sampaikan semuanya itu, ngikut Tuhan tuh nggak hanya dapat berkat aja. Ngikut Tuhan itu pasti ada menderitanya, tapi Tuhan selalu berjanji, Dia tidak akan pernah kita membiarkan tergeletak di tanah. Selalu ada tangannya yang selalu menopang kita. Selalu ada berkat yang berkelimpahan ketika kita mengikutinya Dia. Karena mengikuti Tuhan itu bebannya besar, tapi jangan takut. Tuhan selalu ada di samping kita, gitu kan. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tapi Tuhan selalu senantiasa menemani kita. Jadi dari sini, dari ayat-ayat yang saya sampaikan, pertama kita jangan pernah kompromi, kita jangan pernah mengiklankan bahwa mengikuti Kristus itu adalah penuh berkat. Benar, penuh berkatnya, tapi kita harus mengikuti, kita harus berkata juga, kamu mengikuti Tuhan itu jangan hanya cari berkat ya, karena kalau cari berkat itu dosa. Tapi kalau kamu cari Tuhan untuk meninggikan namanya, untuk memuliakan namanya, karena butuh pertolongannya, karena darah kita semuanya sudah ditebus olehnya. Hidup kita ini sudah ditebus olehnya. Tadinya sebelum ada Tuhan yang menebus, sebelum Tuhan Yesus ada di bumi menebus kita, kita itu udah dicap 100% masuk neraka, nggak ada surga buat kita, saudara-saudara. Tapi beruntungnya sekali ya, Tuhan dengan berkata seperti itu, aku mengorbankan diriku dan darahku tercurah untuk kita semua, sehingga kita udah dibebaskan dari dosa. Nah, karena kita sudah bebaskan dosa, bukan artinya kita harus jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Jadi kita harus senantiasa selalu mengikuti Tuhan, harus selalu percaya sama janji-janjinya, ya. Nah, kedua tadi itu jangan pernah kompromi, harus tetap selalu berakar juga di dalam Tuhan, dan harus selalu mau mengikuti Roh Kudus, dan yang paling penting adalah kita mencari teman yang baik. Teman yang baik ada di mana? Ya ada di Fellowship Betani Immanuel.
Oke, sekian dari firman aku hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman yang ada daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur selalu ya Tuhan, kami mau selalu berakar padamu ya Tuhan, dan juga selalu mau mengikuti Roh Kudus ya Tuhan. Dan kami mau dengan hati yang tulus ya Tuhan, dengan hati yang penuh memuji dan memuliakan, untuk bisa selalu mengikuti ibadah fellowship dari Gereja Betani Immanuel ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap ibadah kami ya Tuhan, dari mau nanti ibadah ada ibadah pandang maupun ibadah retret ya Tuhan. Engkau selalu menguatkan kami dan Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami mau selalu mengikuti apa perkataan dari firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Sekian saudara-saudara, saya kembalikan ke WL-nya. Oke, terima kasih kepada Bapak Patrick atas firman-Nya. Untuk acara yang terkala, kami juga saya serahkan kepada Cik. Oke, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, tadi firman yang sungguh luar biasa ya. Oke, sekalian Pak Patrick menyiapkan ayat hafalannya untuk hari Rabu, kita mulai ayat hafalan pada malam hari ini ya. Ayat hafalan pada malam hari ini lumayan panjang ya. Oke, mungkin ada yang mau duluan? Atau masih pada ngafalin? Ada yang mau duluan? Angkat tangan duluan. Jenis sama Neng. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ayatnya di? Lupa. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Oke. Puji nama Tuhan. Nengnya udah siap? Sudah. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke. Ada maminya? Maminya mau? Nggak ikut. Oh, maminya lagi nggak ikut. Oke deh. Oke. Selanjutnya, siapa ya? Fania. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya siapa nih? Maminya dulu? Ya, mami aja. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke. Mandanya ada? Manda di kamar. Man. Pak Yobel mau nggak? Coba Matius bilang. Manda, cepat Manda. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka.
Oke, puji Tuhan. Yobelnya mungkin mau? Ya udah nggak mau. Nggak mau, oke nggak apa-apa. Hari Rabu ditunggu ya. Oke, selanjutnya Noel. Oke, Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti para ahli-ahli Taurat. Taurat mereka. Oke, kurang merekanya ya. Matius 7 ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, puji Tuhan. Papinya? Pak. Ketinggalan papinya. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajarkan mereka sebagai orang yang berkuasa. Sebab Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajarkan mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, puji Tuhan. Kalau bersuara sih. Oke, Gio. Ya, C. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, selanjutnya maminya. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Oke, puji Tuhan. Oke, mungkin ada mau lagi? Ami sudah siap? Filia ya? Matius 7 ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke. Maminya ada, Fili? Mamanya kerja. Oh, masih kerja. Oke deh. Ami sudah siap? Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Oke, puji nama Tuhan. Oke. Next. Siapa nih yang mau angkat tangan duluan? Mungkin ada sebelum aku tunjuk. Papa. Apa? Iya, Papa udah buka mic. Udah itu. Apa? Iya. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, puji nama Tuhan. Mungkin Ibu Mary mau sekalian? Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, puji Tuhan. Oke. Siapa lagi ya? Mungkin sebelumnya ada yang mau angkat tangan? Mau yang duluan? Oke, kalau nggak ada, Ai Ping Ping deh. Matius 7 ayat 29.
sebab ia mengajarkan mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya Tante Ona. Matius 7 ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Oke. Puji Tuhan. Mungkin ada Matthew. Ada. Matius 7 ayat 29, sebab ia mengajarkan mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Iya. Oke. Dilanjut Atin. Ayo Atin. Atin ngantuk, Ci. Atinnya ngantuk ya. Oke deh, nggak apa-apa. Ditunggu ya hari Rabu. Ya, Ci. Oke, selanjutnya mungkin Tante Lipong. Masih di mute, Tante. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajarkan mereka sebagai orang yang berkuasa, ahli-ahli Taurat mereka. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya, Cinini. Masih di mute. Matius 7 ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke, puji Tuhan. Oke. Selanjutnya mungkin Ko Patrick. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Titik. Oke. Sampai titik saja ya. Tuhan Yesus memberkatinya, jangan ya. Oke ya. Terakhir aku ya. Matius 7 ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Oke. Ayat hafalan pada hari ini sudah selesai. Untuk ayat hafalan hari Rabu itu ada di sebentar ya. Di Matius 5 ayat 32. Oke, aku share screen dulu. Di sini. Aku mau minta tolong Gio deh untuk bacain. Itu ulangan. Matius 5 ya. Lah, itu ulangan, Ci. Sebentar. Makanya panjang banget. Bingung. Iya, di ulangan 5 ayat 32. Oh, ulangan. Astaga, sampai bingung. Panjang benar. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kirimu. Oke, ini ayat hafalan untuk hari Rabu. Itu panjang, itu kurang panjang. Wah, kurang panjang nih, Ko Patrick katanya. Panjang banget. Ditambahin ininya. Gampang, cuma kanan kiri. Iya, besok aku bilangnya kanan kiri aja ya. Kanan kiri. Cuma kanan kiri aja. Udah kanan ya pasti kiri. Harus kiri ke kanan lagi. Kasih tangan kanan, tidak boleh kasih tahu tangan kiri. Iya, oke.
Ya, itu Adanya di ulangan, hafalannya di ulangan, bukan Matius kan? bukan Ami di ulangan. Ulangan, ya. Ya, ini hafalan bukan ulangan. Iya. Belum, ini bukan tes kok. Panjang banget. Ya, jadi ayat hafalan untuk hari Rabu di ulangan 5 ayat 32. Ya, bisa Besok dihafalin. nyontek aja ya. Kenapa? Besok nyontek aja. Lalu lupa. Jangan dong, nggak boleh dong. Kan buat Tuhan. Habis kepanjangan, kalau lupa. Waduh, diprotes nih. Gak apa-apa, kita kan punya Tuhan yang hebat, pasti bisa selalu menyertai dalam setiap kesusahan. Haleluya, amin. Masih ada sehari, ntar ada Selasa. Bisa Sanung Batu, kalau Sanung Batu hilang. Oke, ya mungkin bisa dihafalin dulu dari sekarang gitu ya, nyicil-nyicil. Masih ada 2 hari, tenang saja. Oke, ya karena masih ada waktu, mungkin ada yang mau kesaksian, mungkin saya buka ruang kesaksian. Wah, Bu Rodor sepertinya ya. Wah, Ayo. enggak sih, bukan kesaksian, cuma nanya doang. Kan kemarin ketemu sama saudara nih ceritanya. Oh, seumuran dengan Amanda, ada SMP dah, SMP 2. Oh, berapa ya? Keponakan lah ya, ada 3 ya, SMP, 2 SD ya. 3 SD, SMP 2, SMP 3, SD kelas 5, dengan kelas 6, 3. Si Amanda cerita tentang dapat kado yang kemarin, hadiah yang kemarin. Oh, yang masalah kompor, Magicom, sama itu ya. Itu kenapa? Ya ikut ibadah, ikut ayat hafalan. Boleh nggak ikut gitu orang itu? Jadi aku tanya dulu, boleh nggak? Saya bilang gitu. Nanti jangan gara-gara itu nanti ini orang ini ikut ibadah gara-gara mendapat hadiah. Pikirku dalam hati kan. Mau nanya dulu apakah mereka boleh ikut ibadah di sini. Ya biar saya bagi linknya juga gitu. Boleh kok Tante, ini terbuka untuk umum kok. Oke, ini biar coba Papa Yohan yang ngejelasin ya. Karena silakan Bapak Johan. Bapak Gembala kita sedang di Amerika dan Bapak Gembala 2 ada di Jakarta, di Tangerang. Bapak Gembala 2. Ayo coba dibantu jelasin dari Bapak Yohan. Ya, shalom saudara. Itu pertanyaan Bu Rodor itu bagus sekali. Jadi silahkan kita terbuka, kita ya mereka harus mengikuti tata cara kita, gitu kan? Karena memang beberapa kita kan banyak aliran ya di dalam kita ya, dan mereka berbeda-beda. Tetapi karena di sini kita membawa di bawah naungan Betani ya, kita pakai tata cara Betani. Ya, nggak apa-apa, Bu Rodor, justru bagus sekali. Saya dukung. Ya, saya bukannya berarti saya hendak menarik jemaat atau siapapun juga, tetapi kita ini sama-sama kita saudara di dalam Kristus. Silakan terbuka untuk siapa juga, untuk yang mau mengajak teman atau saudara. Kita terbuka, kita adalah keluarga Kristus. Ada lagi pertanyaannya, Bu Rodor? Tadinya sih saya mau masukin orang itu ke remaja sih Pak. Apa? Mau bawa ke remaja. Biar aktif remaja, nak kan. Ibadah youth. Oh, ibadah youth. Silakan. Justru ini saya melihat dalam ibadah youth ini sungguh hal yang positif sekali. Karena kita di sini anak-anak youth ya dibimbing ya. Karena di sini ada Patrick sama Vania ya,
lalu ada Filia juga ya. Mereka membimbing di dalam kerohanian. Silakan Bu Rodor, kita terbuka. Kita terbuka dan kita nanti akan menjadi satu keluarga walaupun mungkin hati mereka masih ya di tempat asal atau apa, kita nggak jadi masalah itu. Oke deh Pak Johan, makasih. Sama-sama. Baik saudara, untuk mengisi waktu yang ada beberapa pesan seperti biasa di minggu pertama tak henti-hentinya Bapak Korda menitipkan salam kepada jemaat Gereja Betani Jemaat Immanuel, salam sehat, salam terus melayani di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Dan Bapak Gembala memberikan ayat di dalam Mazmur 43 ayat 5, bisa dibantu dibuka. Ini pesan pastor, ini sebetulnya ada di dalam warta, saya hanya menyampaikan saja. Mazmur 43 ayatnya yang kelima, bisa dibantu tim media ya. Jadi ini menceritakan kondisi saat ini ya Bapak Gembala, walaupun berpesan ya, walaupun kita saat ini mengalami sesuatu hal yang kurang enak ya, seperti tadi hambanya Saudara Patrick itu sudah membawakan firman tadi agak menyinggung bahwa mengikuti ke gereja itu bukannya berarti kita mencari berkat. Justru mungkin kita harus mencari Tuhan ya. Nah, disitulah kita kita ke gereja itu jangan ada motivasi ya. Nah, di dalam Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi ini firman Tuhan yang begitu menguatkan di saat-saat sekarang ini. Mungkin ya kita kehilangan orang-orang yang dikasihi, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan sesuatu yang kita sayangi, yang kita kagumi ya. Nah, justru dari sinilah firman ini mengatakan mengapakah engkau tertekan. Artinya kita jangan terpaku dengan apa yang ada di dunia ini. Dunia ini hanya bersifat sementara, justru kita harus mencari perkara yang di atas, yaitu kita luangkanlah waktu yang tadi firman Tuhan. Saya tidak janjian ya sama Patrick, kita luangkan waktu ya, walaupun ya hanya 1 jam, kita berkumpul ya, kita bersama-sama, kita bersukacita, lalu kita membesarkan nama Tuhan selagi kita ada kesempatan ya. Kalau seandainya kita sudah dipanggil oleh Tuhan, itu pintu maaf atau pintu apapun juga itu sudah tertutup saudara. Oleh sebab itu saya mengajak kepada saudara semua ya, siapapun juga saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan melalui kesaksian ya. Ya sungguh luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, di mana saya melihat pertumbuhan secara rohani sungguh luar biasa, baik itu dari WL ya, lalu yang bawa firman Tuhan Patrick sudah mulai, sungguh luar biasa. Dan saya mengharapkan semuanya kita terbuka, kita belajar. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang pintar, tidak ada yang luar biasa. Semua sama saudara, yang penting kita di dalam hadirat Tuhan ya. Nah, itu pesan-pesan Bapak Korda ya untuk minggu ini. Biarlah kita selalu mencari Allah, karena hanya Allah lah yang dapat menolong, yang memberikan kekuatan di saat kita lemah, di saat kita berduka. Dia
Tuhan yang selalu menghibur kepada kita. Di saat kita sakit, Dia yang menyembuhkan. Di saat kita susah, di saat kita menderita, Dia yang akan memberikan segala sesuatu jalan terbuka bagi Dia. Tiada yang mustahil. Mujizat akan terjadi. Yang penting keluarga kita di dalam hadirat-Nya. Itu saja firman Tuhan, dan saya serahkan untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin ada yang mau bersaksi. Yang tadinya mau bersaksi cuman nggak sempat. Boleh kesaksian sekarang. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, mungkin kita langsung tutup. Selamat malam semuanya. Kebetulan ya, minggu ini saya juga dengar khotbah dari Pastor Jeffrey tentang setia dan berbuah. Kebetulan Patrick juga bawa ini dengan hal yang sama, setia dan berbuah di dalam Tuhan. Jadi di dalam Alkitab juga diajarkan untuk kita selalu berbuah seperti ranting yang nggak kepake akhirnya dibuang gitu kan. Jadi dari bulan ini adalah temanya di gereja saya, setia dan berbuah. Jadi kita harus setia, kan kita nggak tahu hidup di dalam keluarga seperti apa dan seperti bagaimana keadaannya, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, berserah, dan menjalaninya. Karena Tuhan memberikan tuh semua terjadi dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan izinkan untuk kita menjadi kuat. Seperti pohon yang Tuhan mau kita semua berbuah. Jadi seperti pohon, saudara-saudara juga kan bisa lihat kalau pohon yang berbuah kan dari akar sampai tumbuh daun, terus ada yang daunnya sudah mengering, jatuh-jatuh, terus akhirnya dia bersemi lagi, dan akhirnya ada buahnya. Dan buahnya itu kan seperti pohon, seperti buah mangga deh. Rantingnya itu mempunyai beban, yang rantingnya kecil, tapi dia ada buahnya yang numbuh kan. Terus kan kalau sudah buahnya itu menjadi besar, dia kan akan menunduk. Pohon itu kan akan berat gitu kan. Jadi sama seperti kita. Jadi sama seperti kita sebagai manusia. Tuhan memberikan kita hal yang kecil. Kuat nggak lo? Bisa nggak jalaninnya? Bagaimana keadaan kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan yang Tuhan kasih, talenta yang di dalam diri kita sendiri. Karena sebelum kita lahir, Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga seperti apa, dengan lingkungan apa yang lu ketemukan, itu Tuhan sudah atur. Jadi apa yang kita jalankan pada saat ini, ya kita juga semua sangat bersyukur ya, karena kita hidupnya di Indonesia gitu kan. Karena di luar sana kan banyak, ada perang kanan, perang kiri, pokoknya macam-macam lah ya hal-hal itu ya. Tapi jujur aja, saya juga sangat bersyukur karena di sini kita hidup berperang dengan ekonomi. Bener kan? Di Indonesia tuh banyak kan berperangnya dengan ekonomi. Dengan minyak goreng. Iya, minyak goreng langka lah, ntar apalagi tempe naik lah, gula sudah naik lah, apalah, ada lagi lah pokoknya. Udah kemarin-kemarin kan udah pandemi kan berapa tahun kesininya juga, itu imbasnya juga banyak. Jadi di situ Tuhan kasih, itu semua dikasih sama Tuhan tuh untuk lu jalanin semuanya, coba lu bisa nggak, kuat nggak gitu kan. Jadi dari segi keadaan kita semua juga merasakan hal yang sama. Karena sedikit saya saya ada kesaksian sedikit masalah waktu tahun 2018 itu saya berhenti kerja. Tapi sebelumnya Tuhan kasih saya hikmat, karena setiap kali saya berdoa, awal saya berdoa saya minta Tuhan
kasih saya hikmat dan akal budi supaya saya menjalani kehidupan ke depannya. Pagi-pagi kita bekerja, itu Tuhan tuntun dari keuangan, dari kesehatan, dari lingkungan kita, ketemu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk membentuk kita menjadi sekarang. Dan pada saat itu Tuhan kasih saya sebelum, kalau nggak salah sih pada saat itu tuh bulan 7 atau 8 gitu kan. Itu Tuhan dari bulan 5, bulan 6 tuh Tuhan udah kasih saya pendengaran, maksudnya bukan pendengaran saya merasa Tuhan gimana ya, tapi seperti Tuhan tuh kasih hikmat tuh Tuhan kayaknya kadang ngomong begini, kalau gua bulan 2 kan Imlek nih ceritanya, kalau bulan 2 Imlek seandainya gua dapat 4 bulan, terus ditambah lagi 6 bulan jadi 10 bulan, lumayan lah pikiran kita enak kan, karena dari segi perusahaan yang dulu tempat saya bekerja tuh kayaknya sudah nggak memungkinkan orang lama untuk bertahan di dalamnya. Tapi karena benar-benar di situ tuh kejadian benar-benar saya dipanggil sama orang pusat ternyata. Dari pemikiran saya itu dari bulan 5. Bulan 7 saya dipanggil. Saya rada kecewa karena saya nego itu dia nggak kasih. Akhirnya saya turun. Kita nego di hasilnya dari yang saya pikirkan itu benar-benar itu hasil yang saya pikirkan dari awal. Ternyata Tuhan memberikan itu tuh yang tidak saya duga gitu loh. Kok kenapa pemikiran gue beberapa bulan yang lalu kejadian pada hari ini gitu kan. Dia kasih saya dengan 3 bulan, saya nggak mau. Naik lagi dia sendiri, akhirnya 5 bulan. 5 bulan saya juga nggak mau. Jadi nego, saya ditahan. Kalau Cici nggak mau, Cici nggak bisa pulang, dia bilang gitu. Jadi saya harus tanda tangan surat yang dia kasih ke saya. Pada saat itu, kok kenapa hari ini tuh kayaknya bikin saya tuh merasa bagaimana ya, ada tekanan lah ya, namanya kita kan orang kerja, orang kecil, udah gitu saya juga kan kerja sudah puluhan tahun di situ kan, bukan dari hal yang kecil dan mudah pada saat saya masuk. Tapi dengan lingkungan yang ada saya juga sangat bersyukur ya, karena keterbatasan saya juga bisa masuk ke tempat itu, Tuhan udah bentuk yang sedemikian rupa gitu kan. Dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari kerjaan itu, dengan lingkungan yang membuat saya membentuk saya jadi ikut alur dengan mereka, tapi ya dengan positif. Tapi saya sangat bersyukur ya, karena dari situ tuh saya dipimpin, dituntun gitu loh. Jadi setiap saya gajian, saya serahin semua sama Tuhan. Tuhan atur nih, saya dapat sekian sananya. Tuhan atur. Bagaimana caranya Tuhan deh supaya saya cukup, supaya saya bisa menjalankan semua ini ke depannya dengan tuntunan dari Tuhan, saya bilang gitu. Jadi dari situ tuh akhirnya bulan 7 itu akhirnya ketok palu di angka 10. Jadi bulan 5 itu saya udah kepikiran 4 tambah 6 mungkin 10 kali, pikir saya begitu kan. Pada saat bulan 7 dipanggil ternyata mentoknya di situ. Jadi nggak bisa lebih sama sekali. Yaudah deh, nyerah deh. Saya berpikir sendiri nyerah. Kecewa ada, marah ada juga. Dari situ akhirnya saya malam pulang saya dipanggil jam sore, jam 4 apa jam 5 gitu. Akhirnya saya pulang jam 8 apa jam 9 malam gitu baru dilepasin saya. Jadi kalau saya nggak tanda tangan tuh surat, saya nggak akan pulang pada malam itu. Jadi nego akhirnya besok udah nego dapat angka 10, terus saya nego lagi. Kalau seandainya gua besok pagi gua udah nggak ke kantor lagi, bagaimana? Kata saya bilang gitu kan. Oh nggak bisa sih Cici, harus ajarin dulu orang yang lama apa segala macam. Oh kalau gitu gua minta lu sebulan lagi, kan lumayan saya pikirkan. Udah dapat 10 ditambah lagi sebulan saya pikirkan gitu kan. Kalau gitu lu juga harus gaji gua dengan nilai yang sama, enggak lu kurangin, tapi lu kasih gua sebulan lagi ke depan.
Ya udah saya boleh sih boleh dibilang gitu kan. Ya, jadi saya selama sebulan itu kan mengajarkan orang yang baru, melimpahkan kerjaan saya kepada orang yang mungkin ke manajer saya atau karyawan yang baru. Ya udah saya lepas-lepasin satu-satu. Itu saya juga nggak merasa ada beban yang marah beban apa segala macam. Jadi di situ saya merasa ini loh yang Tuhan mau. Ini loh yang Tuhan apa sih? Rencana Tuhan mungkin buat saya pikir gitu kan. Pada saat itu keluar nangis ada. Maksudnya teman-teman kan karena kan udah lama kan kita kan. Udah jangan ini. Ternyata sampai hari ini waktu saya berhenti kerja di bulan 8 itu 2018. Terus ternyata sampai ke sini saya dengar mereka itu terakhir itu yang dapat pesangon itu saya dan setelah saya satu lagi. Jadi habis saya keluar, bulan berikutnya tuh bulan 9 ada orang yang dipecat juga. Ada orang yang mengurangkan karyawan juga orang lama juga. Ternyata di bulan 9 itu dia juga dapat. Hampir mirip sama seperti saya. Dan dari situ stop sampai hari ini orang lama yang keluar dari perusahaan itu tidak dapat sama sekali. Berarti Tuhan tuh luar biasa buat saya. Sorry ya. Karena Tuhan luar biasa buat saya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Itu versinya saya. Mungkin pandangan orang ada rasa kecewa yang luar biasa, mungkin menyalahkan Tuhan, kenapa sih gue begini, kenapa gue begitu gitu kan. Tapi di situ Tuhan berikan hikmat lagi. Saya sejak berhenti sampai hari ini, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang lama juga. Jadi orang lama telepon saya main kemana, saya bisa ketemu dengan orang itu bilang, gila lu Ci, lu nggak berubah lu, dari dulu sampai sekarang nggak berubah, tetap gendut katanya. Jadi, aduh, enggak lah, kata saya bilang, urusan karena gue nggak ada kerjaan, kata saya bilang gitu kan. Nggak mungkin lah lu nggak kerja. Lu kan gue tahu lu udah ada kerjaan. Saya ada beberapa dari berhenti itu di 2020 kemarin saya ada kerja juga. Terus 2021 juga saya kerja di tempat yang barunya lagi. Sampai dengan hari ini, dulu saya kerja di anaknya, sekarang kerja di mamanya. Itu juga proses yang sangat luar biasa. Jadi saya banyak kenal orang lagi, orang baru. Selain di kantor, saya juga banyak kenal orang yang di luar gitu loh. Jadi dengan lingkungan yang saya dapat pada belakangan ini, saya sangat bersyukur ya. Karena Tuhan kasih lihat tuh, ini loh Ping, lu lihat kan, saat lu kalau gue nggak keluarin, hari ini lu dapat apa? Saat gue nggak kasih itu terjadi pada diri lu nggak dapat apa-apa. Dia masih saya tuh berpikir seperti itu. Jadi dari hal yang udah berlalu, yang dulu sudah terjadi dengan saya itu, saya jadi berpikiran positif. Tuhan tuh atur sampai saya vaksin ke-1, ke-2, ke-3 juga Tuhan aturin. Ini lu pakai obat ini kayak dituntun gitu kan. Luar biasa dah Tuhan buat saya. Sampai hari ini juga Tuhan masih memelihara dan memberkati apa yang Tuhan sudah berikan ya. Pada saat dapat pesangon juga Tuhan pimpin, Tuhan tuntun apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kasih, apa yang harus saya berikan, tindakan apa yang harus saya ambil gitu kan. Ternyata sampai hari ini Tuhan selalu memberikan yang membuat saya tuh cengang-cengang gitu loh. Luar biasa Tuhan sampai tahun ini aja rumah saya masih diperpanjang orang yang ngontrak gitu loh. Padahal waktu betulin itu saya dapat pesangon dari kantor, saya betulin rumah yang di Bekasi. Ibu mungkin sebagian di jemaat di sini juga tahu, saya punya rumah di Bekasi, saya betulin rumah itu. Dan nilai yang saya ajukan untuk saya mau ngontrak rumah itu juga di atas rata-rata. Tapi karena Tuhan terlalu baik, sungguh luar biasa baik. Tuhan berikan orang yang tepat.
orang yang memberkati saya juga, dan Tuhan memberkati rumah itu juga, dan lingkungannya. Saya sampai hari ini juga masih berdoa untuk rumah itu, dan lingkungan saya juga saya masih tetap berdoa, untuk saya juga ke depannya juga tetap saya berdoa sama Tuhan, setiap saat juga saya bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Itu pun saya nggak kepikiran, jadi apa yang tidak saya pikirkan Tuhan sudah siapkan. Jadi apa yang saya mau, kadang kan melencong, kadang-kadang kita apa yang kita mau, apa yang kita rasakan atau yang kita inginkan itu kadang melencong. Tuhan nggak kasih pada saat itu, tapi setelahnya itu Tuhan bahkan sampai bengong-bengong juga saya, maksudnya, ih luar bener-bener ya, maksudnya di saat gue pengen ini kenapa jadinya begini, kenapa gue begini, gue pengen begini, gue maunya kayak gini, kenapa jadi begitu gitu kan. Jadi kadang-kadang itu tuh membuat kita tuh berontak, perang dalam diri kita sendiri, tapi ternyata di dalam itu tuh Tuhan taruh hikmat, akal budi saya untuk bekerja supaya lu jangan berpikiran tuh macam-macam, jangan berpikiran negatif terhadap sekeliling lu, jangan membuat benalu atau membuat panas orang lain. Jadi sekarang saya lebih banyak diem daripada berkoar gitu loh. Dengan lingkungan yang ada juga saya betul-betul di mana di mana kita ditempatkan, ya saya cuma minta Tuhan berkati supaya kehidupan saya bisa memberkati banyak orang. Dan dari situ juga banyak hal-hal yang saya belajar ya tentang firman Tuhan hari ini juga luar biasa buat Patrick. Terima kasih juga, itu juga mengingatkan saya banyak hal. Karena minggu ini saya dengar firman Tuhan juga luar biasa, karena setia dan berbuah itu penting gitu. Saya sangat bersyukur sih. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih Ai Ping Ping. Jadi Ai Ping Ping minggu depan saya jadwalin ya bawa firman. Jangan dulu. Oke, saya kembalikan ke Verlin untuk langsung tutup aja kali ya. Oke, terima kasih atas Ai Ping Ping yang membawakan kemalaman jadinya nih. Kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya, benar banget kalau pertolongan Tuhan tuh tiada habisnya deh. Ya, oke, selanjutnya kita mau langsung tutup aja karena udah jam 9 lebih. Mungkin ada yang mau didoakan sebelum kita tutup ke dalam doa syafaat? Apakah ada yang mau didoakan? Noel, Ci. Kenapa tuh, Noel? Semoga dari hari ini sampai minggu depan ulangannya bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan nilai yang baik. Ya, amin. Oke. Apakah ada lagi? Oke, kalau tidak ada, aku langsung serahin kepada hambanya yang bawa doa syafaat, Ai Ping Ping. Hari ini Ai Ping Ping minta dukungan doanya untuk mungkin anak-anak yang saat ini sedang ujian, baik itu PTS atau ulangan biasa. Itu saja sih. Oke. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa. Selamat malam Bapa dalam surga. Kami semua sangat bersyukur Tuhan malam ini. Engkau sudah berkati kami Tuhan dengan firman-Mu yang sangat luar biasa buat kami semua. Bisa belajar, bisa mengerti, penuh hikmat dan akal budi buat kami. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu, Engkau telah kumpulkan kami di dalam Zoom ini. Kami semua sangat bersyukur karena kesehatan, keselamatan, perlindungan di saat kami bekerja, Engkau lindungi kami di saat perjalanan pun, Engkau masih lindungi kami dan kami tiba di rumah kami masing-masing Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami.
tuntunan-Mu Tuhan, terang-Mu dalam hidup kami. Dimanapun kami ditempatkan Bapa, Engkau selalu memberikan kami Tuhan, hati yang damai, pikiran yang tenang, pikiran yang positif, dan penuh hikmat dan akal budi dari-Mu. Bapa dalam surga, malam ini Tuhan, kami sangat bersyukur, sangat amat bersyukur, karena kami tinggal di Indonesia. Mungkin berperang tidak seperti di luar. Mungkin ada masalah tidak seperti di luar Tuhan, yang penuh dengan ketakutan, dengan penuh resah, penuh campur aduk Tuhan pemikiran mereka. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan, kami hidup di Indonesia ini. Karena Engkau telah tahu apa yang kami butuhkan, Engkau telah tuntun Tuhan hidup kami Bapa. Satu persatu Engkau lawat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam Zoom ini Bapa. Setiap keluarga lepas keluarga juga Engkau campur tangan Bapa. Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan. Kami sebagai orang tua, dan anak-anak juga ada dalam Zoom ini, yang sekolah juga Engkau berkati, anak-anak kami semua Tuhan, berkati, berikan kelancaran Tuhan dalam ulangan-ulangan yang berjalan Tuhan, pelajaran-pelajaran yang berjalan juga, supaya mereka juga mempunyai pemikiran yang baik, fokus Tuhan pada pelajaran-pelajaran yang diajarkan guru kepada mereka. Engkau berkati Tuhan, anak-anak Tuhan semua, Engkau berkati supaya berikan nilai yang baik, supaya lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, Engkau pimpin Tuhan, Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati Tuhan kami para orang tua yang bekerja, penuhi Tuhan, kesehatan, keselamatan, perlindungan Tuhan. Mungkin kami tidak tahu Tuhan, di saat kami kerja kami memegang mesin, komputer, atau apapun Tuhan. Di perjalanan mungkin ada yang bawa motor atau mobil Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan Bapa setiap kami. Engkau berikan Tuhan penglihatan, pimpinan-Mu Tuhan, lindungan-Mu Tuhan Yesus pada kami semua. Berkati Tuhan Yesus supaya berikan keselamatan dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau berkati Tuhan, para petinggi di Indonesia ini Tuhan, seperti Presiden, Wakil, dan para Menteri Tuhan, yang mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak bisa kami kerjakan. Tapi kiranya Engkau campur tangan Tuhan buat mereka, supaya mereka juga diberikan hikmat dan akal budi-Mu Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan lancar, dan kehidupan ekonomi kami juga semakin membaik, dan berikan damai sejahtera Tuhan, dari agama satu ke agama yang lain, berikan damai sejahtera, berikan kerukunan Tuhan, supaya tidak ada saling baku hantam dan sikut-sikutan Bapak, tapi Engkau campur tangan Tuhan buat semuanya. Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita buat mereka juga, berikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan buat mereka juga Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau banyak mengajarkan kami hal-hal yang baik, karena Engkau Allah yang baik. Saat kami tidak bisa memikirkan sesuatu yang baik, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Saat kami sebagai manusia kadang mempunyai sikap yang mungkin kadang ke kanan ke kiri, tapi Engkau selalu menjaga kami untuk melakukan hal yang baik. Terima kasih Bapa, malam ini kami serahkan Tuhan, keluarga lepas keluarga. Biar kami satu dengan yang lain juga diberikan waktu untuk beristirahat malam ini. Engkau berkati Tuhan, supaya kami pagi-pagi bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan semangat yang baru. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ya Allahku terus memulihkan kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kau terus memulihkan hubungan kami, hubungan pasangan kami, hubungan anak-anak kami, orang tua kami, mantu kami ya Tuhan. Kau terus pulihkan ya Bapa, sehingga kami percaya ya Tuhan, kehidupan kami Engkau angkat menjadi kepala, dimanapun kami beraktivitas, dimanapun kami
pelayanan untuk membesarkan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kehidupan kami di tangan Engkau ya Tuhan akan terus naik ya Bapa, bersama Engkau karena Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hendak menerima berkat-berkat daripada Engkau ya Bapa. Dengan iman kami ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dan pada malam hari ini kami siap menerima berkat. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Oke, sebelum akhir ibadah seperti biasa kita akan mau foto bersama. Mari semuanya masuk ke kamera. Ada yang hilang, siapa tuh ya? Oke, Filia ada mamanya. Oke. Mamanya masih di jalan kayaknya. Oke, hati-hati, kita doain. Untuk keluarganya Bing Bing, oh terpisah ya kali ini ya. Biasanya ngumpul satu layar. Oke, Noel kita siap. Yuk, mulai Noel. Oke deh, mari saudara-saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangio. Terima kasih, Tuhan berkati. Dadah. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Itu lagi main foto tuh di belakang. Bu Livo, Tuhan berkati. Amin. Vera, Tuhan berkati. Sampai jumpa nanti. Tuhan berkati. Bu Legia, Tuhan berkati. Nini, Tuhan berkati. Sampai nanti, sampai minggu depan. Sampai hari Rabu. Nah, saya izin di lift ya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati.